Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini Anda mengenal zombie di film-film Hollywood atau permainan atau games, baik di komputer atau smartphone yang diperkenalkan oleh dunia barat sebagai mayat hidup menyeramkan yang tidak mempunyai hati atau pikiran serta bernafsu memakan manusia atau makhluk hidup bernyawa. Bahkan, zombie diibaratkan atau digambarkan sebagai makhluk jahat yang harus dibasmi atau dilawan. Kaum non-Islam mengilustrasikan zombie sebagai mayat hidup yang tidak memiliki kebaikan sedikitpun. Namun demikian, Anda pasti terkejut. Ternyata zombie merupakan pejuang Islam di wilayah Amerika Selatan, tepatnya di Brazil. Berikut fakta sebenarnya sejarah zombie, si pahlawan Islam yang aktual.co kutip dari tulisan Jihad At-Turbanli berjudul Miyatu min Ulzama Ummah Al-Islam Ghairu Majra At-Tarikh. Zombie merupakan komandan pasukan Islam yang gagah berani yang telah berjasa menyebarkan agama Islam di negeri Samba. Bahkan secara bertahap, zombie bersama para ulama setempat sukses mendirikan sebuah daulah Islamiyah di Brazil. Di abad ke-16, tepatnya sekitar tahun 1550 Masehi, Islam mulai masuk ke Brazil. Ketika itu, bangsa Portugis memasukkan budak-budak Afrika ke negara penghasil kopi tersebut sebagai tenaga pekerja di kebun tebu. Mayoritas budak-budak Afrika itu beragama Islam, sehingga sejak saat itu banyak sekali muslim dan muslimah yang tinggal di Brazil. Hari demi hari jumlah muslim di Brazil kian banyak. Selain para pendatang, penduduk asli juga mulai berbondong-bondong masuk Islam menjadi seorang mu'alaf. Status strata kaum muslim pun semakin kuat, hanya berprofesi sebagai pekerja tebu. Saat posisi Islam di Brazil menguat, tentara salib dan pasukan salibis membunuh para ulama dan penyebar Islam serta menghancurkan budaya Islam di Brazil. Pasukan salibis berusaha menghancurkan Islam hingga ke akar-akarnya, dan mereka menganggap program mereka berhasil. Islam sudah musnah di Amerika Selatan. Dalam kondisi mengkhawatirkan hancurnya peradaban Islam di Brazil pada tahun 1643 silam, muncullah pejuang Islam. Dengan semangat menegakkan syariah Islam, zombie mendeklarasikan berdirinya negara Islam di Brazil. Setelah sebelumnya berdakwah serta syiar Islam ke berbagai pelosok wilayah Brazil. Selain itu, zombie juga mengajak para tokoh dan pimpinan di daerah terpencil untuk masuk Islam. Tentara salibis yang mengira Islam di Brazil telah musnah, sontak tersentak. Rupanya Islam belum mati di negara yang terkenal sepak bolanya tersebut. Zombie kembali menghidupkan serta melestarikan ajaran Rasulullah SAW di bumi Brazil. Oleh karena itu, pasukan salibis bersama tentara salib langsung menjadikan zombie sebagai target pembunuhan. Mengetahui perkembangan yang luar biasa dari Islam, pihak Portugis melancarkan peperangan kepada negara kecil yang sedang berkembang di benua Amerika itu. Namun demikian, dengan kuasa kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, zombie bersama umat Islam Brazil pada peperangan pertama berhasil mengalahkan penjajah hingga berkembang luaslah wilayah mereka. Bahkan zombie juga dapat menaklukkan 20 negara di wilayah negara bagian Bahi di Brazil. Lalu terus berlangsunglah negara Islam Brazil ini kurang lebih 50 tahun lamanya. Perjuangan Muslim kulit hitam melawan imperialis terus berlangsung hingga Kekaisaran Portugis yang berada menancapkan pengaruhnya untuk memadamkan perkembangan Islam yang semakin besar. Maka kemudian dikirimlah angkatan laut Kekaisaran di Eropa untuk membantu Portugis dalam membumi hanguskan benih-benih revolusi Islam pada tahun 1695 Masehi. Hingga para pejuang Islam gugur satu persatu dan imperialis semakin mengibarkan bendera kekuasaan mereka di tanah Brazil. Dan rupanya zombie tidak hanya dimusuhi kala itu, namanya juga diputarbalikkan faktanya di abad modern ini. Penjajah barat mencoba menyebarkan wajah atau image zombie karena kekhawatiran mereka akan munculnya sosok seperti zombie di benua Amerika Selatan. Warga dunia dipaksa takut dengan penggambaran sosok zombie yang ditampilkan oleh musuh-musuh Islam sebagai makhluk perusak, kurus, dan buruk rupa. Padahal fakta sebenarnya kaum imperialis ingin kembali menghancurkan sejarah bangkitnya keislaman yang telah subur di dunia ini sebagaimana mereka menghancurkan Islam di Brazil saat itu. Wallahu a'lam bishawab.
Kenapa sih laki-laki dilarang memakai sutra? Ternyata banyak sekali alasan-alasannya. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslim, sebagai seorang laki-laki tentu suatu kejantanan perlu kita jaga dengan baik. Salah satunya dengan tidak meniru tabiat kaum Hawa yang meniru tabiat-tabiat kaum non-muslim. Seperti yang kita tahu bahwa tabiat perempuan adalah dengan berdandan dan berhias. Sedangkan tabiat orang-orang non-muslim adalah dengan bermewah-mewahan. Maka dari itu Allah dan Rasulnya melarang kita sebagai seorang muslim untuk meniru mereka. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita, begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad 3151 dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? 41. Dalam siksaan angin yang amat panas dan air panas yang mendidih. 42. Dan dalam naungan asap yang hitam. 43. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. 44. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewahan. 45. Dalam surat Al-Waqiah di atas, telah dapat kita pahami dengan hidup bermewah-mewahan di dunia ini, menjadikan seseorang akan menjadi golongan orang yang rugi kelak di akhirat. Dari dasar nas-nas di ataslah yang mendasari pelarangan bagi seorang muslim. Banyak hadis Nabi yang melarang adanya pemakaian pakaian dari sutra bagi kaum muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memakai pakaian dari sutra di dunia, dia tidak akan memakainya di akhirat. Walaupun ia masuk surga dan penduduk surga yang lain memakainya, namun ia tidak memakainya. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya nomor 5437, disahihkan oleh Al-Aini dalam Nukhabul Afkar 13277. Pelarangan pemakaian pakaian dari sutra mutlak dilarang bagi kaum muslim. Bukan hanya memakai sebagai pakaian, tetapi dijadikan sebagai alas duduk ataupun sebagai selimut, kecuali memang ada keadaan darurat yang memaksa harus memakainya. Seperti halnya memakai emas, bagi perempuan dihalalkan memakai pakaian dari kain sutra sebagai suatu hiasan untuk suaminya, dan janganlah sampai berlebihan dalam penggunaannya. Dalam hadis Rasulullah SAW telah menegaskan tentang pelarangan penggunaan pakaian berbahan sutra bagi laki-laki. Dari Huzaifah radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi SAW melarang kami memakai pakaian sutra dan dibaj, sutra yang bergambar, dan melarang kami duduk di atasnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 5837. Imam Nawawi mengatakan, lelaki diharamkan menggunakan sutra untuk pakaian atau untuk dijadikan alas duduk atau alas sandaran atau untuk menyelimuti diri atau sebagai penutup sesuatu atau segala bentuk penggunaan. Tidak ada khilaf dalam masalah ini kecuali satu pendapat yang mungkar yang disebutkan oleh Ar-Raf'i bahwa laki-laki dibolehkan duduk di atas sutra. Ini pendapat yang batil dan sangat jelas kelirunya, tidak boleh dipegang karena hadis sahih di atas. Ini adalah mazhab kami. Adapun memakai pakaian sutra, maka ini disepakati haramnya. Adapun penggunaan selain pakaian, Abu Hanifah membolehkannya. Adapun Malik, Ahmad, Muhammad, Daud dan selainnya sepakat dengan kami akan keharamannya. Dalil kami adalah hadis Huzaifah. Dan karena sebab pelarangan menggunakan pakaian sutra, ini juga terdapat pada penggunaan sutra untuk selain pakaian. Al-Majmu' 4321. Penggunaan sutra bagi wanita hukumnya halal secara mutlak. Adapun laki-laki, maka haram memakainya kecuali jika darurat. Semisal jika di kulitnya ada penyakit gatal karena kudis atau semacamnya. Dalam keadaan demikian, maka boleh menggunakannya hingga hilangnya kondisi darurat. Fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah pertanyaan kedua dari fatwa nomor 8434. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW memberikan kelonggaran untuk Zubair dan Abdurrahman untuk memakai sutra karena penyakit gatal yang mereka derita. Hadis riwayat Bukhari nomor 5839, Muslim nomor 2076. Dari keterangan di atas, kita jadi tahu alasan kenapa laki-laki dilarang memakai sutra, menduduki secara sengaja, berselimut dari pakaian atau sejenisnya bagi kaum muslim adalah sesuatu yang diharamkan, kecuali memang ada keadaan yang memaksa untuk menggunakannya. Wallahu a'lam bishawab.
Kisah Nabi Ilyas alaihissalam menjadi salah satu dari 25 nabi yang ada di dalam agama Islam. Tentunya setiap kisah nabi perlu kita ketahui dan kita pelajari perjuangan dan keteladanannya dalam menyebarkan agama Allah kepada umatnya. Salah satunya termasuk kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang pada kali ini akan kita bahas. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan anak angkat dari Nabi Ilyas alaihissalam dan keduanya senantiasa melakukan dakwah kepada kaumnya untuk menyebarkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembahnya. Perjalanan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam diketahui sangat inspiratif dan menjadi seorang pemimpin yang patut diteladani saat memimpin kaum Bani Israel. Berikut ini akan kita bahas lebih dalam tentang kisah Nabi Ilyas alaihissalam dalam perjalanan dakwahnya. Nabi Ilyas alaihissalam sendiri adalah anak kandung dari Asbat, kemudian diangkat menjadi anak oleh Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga kisah keduanya sangat berkaitan erat. Dalam kisahnya, Nabi Ilyas alaihissalam diketahui pernah melarikan diri dari kejaran kaumnya yang durhaka. Para kaumnya tersebut tidak patuh kepada Nabi Ilyas alaihissalam, sehingga mereka diberi azab berupa kemarau panjang. Karena hal itu, mereka marah dan mengejar Nabi Ilyas alaihissalam. Rumah Nabi Ilyas alaihissalam lah yang menjadi tempat persembunyian Nabi Ilyas alaihissalam dari kejaran para kaumnya yang durhaka. Dari situlah Nabi Ilyas alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam dipertemukan. Saat itu Ilyas alaihissalam masih sangat kecil, tapi sudah mengalami sakit keras. Nabi Ilyas alaihissalam yang melihat kondisi dari Nabi Ilyas alaihissalam tersebut pun akhirnya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar penyakitnya disembuhkan. Setelah itu hubungan keduanya menjadi sangat dekat dan bahkan Nabi Ilyas alaihissalam selalu diajak oleh Nabi Ilyas alaihissalam untuk ikut berdakwah. Nabi Ilyas alaihissalam meneruskan dakwah Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian meneruskan Nabi Ilyas alaihissalam yang wafat untuk melakukan dakwah kepada kaum Bani Israel. Diketahui setelah wafatnya Nabi Ilyas alaihissalam, kaum Bani Israel yang tadinya sudah mulai berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala malah kembali menyembah berhala dan durhaka serta menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah Nabi Ilyas alaihissalam meneruskan perjuangan dakwah dari Nabi Ilyas alaihissalam karena dirinya tersadar bahwa manusia begitu mudah lalai dan memilih kembali jalan yang sesat. Berdasarkan hal tersebut, Nabi Ilyas alaihissalam pun terus berusaha untuk mengembalikan kaumnya yang kembali ke jalan yang sesat untuk kembali ke jalan yang benar, yakni menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun ada berbagai rintangan yang ia lalui, namun dirinya terus menyerukan kepada kaumnya untuk hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa juga selalu diingatkan oleh Nabi Ilyas alaihissalam kepada kaumnya tentang adanya hari akhir bagi manusia dan juga adanya surga dan neraka. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam menjadi pemimpin yang bijaksana. Nabi Ilyas alaihissalam juga merupakan raja dan pemimpin yang dikenal bijaksana. Tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera berhasil diciptakan oleh Nabi Ilyas alaihissalam selama dirinya memerintah. Nabi Ilyas alaihissalam juga disebut sebagai raja yang dimana menyerahkan kerajaan kepada Nabi Zulkifli. Hal itu terdapat di dalam beberapa riwayat. Dalam kisahnya, Nabi Ilyas alaihissalam disebutkan tidak memiliki satupun keturunan, sehingga kerajaannya diwariskan kepada orang yang mampu memenuhi syarat. Nabi Ilyas alaihissalam mengumumkan bahwa tahtanya akan diberikan kepada orang-orang yang mampu menjalani syarat, seperti berpuasa saat siang hari, beribadah pada malam hari, dan tak pernah marah. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam dan teladannya. Dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam ini mengandung nilai yang patut diteladani, yakni hendaknya kita menjadi orang yang selalu bersikap untuk pantang menyerah dan selalu berusaha. Selama Nabi Ilyas alaihissalam melakukan dakwah, kaum Bani Israel yang menyakitinya selalu dimaafkan. Selama sisa hidupnya, dakwah untuk umat Nabi Ilyas alaihissalam juga menjadi misinya untuk diteruskan dan selalu beriman serta berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang terkandung dalam kisah Nabi Ilyas alaihissalam.
Berdasarkan kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang sudah diceritakan di atas, terdapat beberapa hikmah yang dapat diambil dan dijadikan sebagai teladan oleh umat Islam sebagai berikut. Nabi Ilyas alaihissalam adalah sosok pemimpin yang baik dan bijaksana karena mampu menciptakan tatanan masyarakat yang rukun, damai, makmur dan sejahtera dengan berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengajarkan kita betapa pentingnya untuk mematuhi pemimpin. Hal itu bisa terlihat dari kaum Bani Israel yang selalu patuh dan taat pada segala perintah yang diserukan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mereka hidup yang aman dan makmur. Mengingatkan kita untuk selalu percaya bahwa Allah akan memberikan azab bagi setiap umat yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kisah Nabi Ilyas alaihissalam yang perlu diketahui oleh umat Islam dan menjadi teladan. Dengan kisah ini, semoga dapat menjadi pelajaran bagi kita semua dan senantiasa meneladani kisah-kisah Nabi dan Rasul. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.